Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini tempat kita membahas teknologi masa depan, kecerdasan buatan, dan perkembangan dunia modern. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang terdengar seperti cerita film fiksi ilmiah, tetapi sudah mulai dikembangkan di dunia nyata. Bayangkan, jika suatu hari nanti seseorang yang telah meninggal masih bisa berbicara dengan keluarganya, menjawab pertanyaan, dan mengingat masa lalu. Bukan hantu atau rekaman lama, melainkan kecerdasan buatan yang dibangun dari seluruh data digital manusia tersebut. Teknologi ini dikenal sebagai digital twin pasca kematian, yaitu AI, yang mencoba menciptakan kembali kepribadian manusia melalui data digitalnya. Dan yang paling mengerikan, mungkin saat ini kita semua sedang membangun versi digital diri kita sendiri tanpa sadar. Beberapa tahun terakhir, perkembangan AI, machine learning, neural network, dan brain computer interface berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Dulu teknologi hanya meniru mesin atau mempermudah pekerjaan, tetapi sekarang AI mulai mencoba meniru manusia itu sendiri. Setiap chat, foto, rekaman suara, bahkan cara kita mengetik menjadi data yang dapat dipelajari AI. Perusahaan teknologi memahami bahwa manusia meninggalkan jejak kepribadian digital yang sangat lengkap di internet. Dari data itu, sistem large language model belajar cara seseorang berbicara, pola berpikir, kebiasaan, dan respons emosional. Semakin banyak data, semakin akurat pula. Simulasi manusia yang dapat diciptakan inilah awal dari yang disebut synthetic immortality. Konsep digital twin berasal dari industri untuk mensimulasikan mesin, pesawat, kendaraan, dan kota pintar guna memprediksi dan meningkatkan efisiensi. Namun, ketika AI semakin cepat, ilmuwan mulai bertanya, jika mesin bisa memiliki replika digital, mengapa manusia tidak? Dari pertanyaan itu, lahirlah Human Digital Twin, sebuah model AI yang dibangun dari seluruh jejak digital manusia. Setiap aktivitas online seperti pesan suara, video, pola mengetik, ekspresi emosi, dan riwayat pencarian dianggap potongan puzzle kepribadian. Semakin lama seseorang hidup di era digital, semakin lengkap versi virtual dirinya yang tersimpan di internet. AI kini mampu menganalisis jutaan data kecil untuk memahami bagaimana seseorang berpikir, merespon bercanda, marah, atau menunjukkan kasih sayang. Teknologi voice cloning generasi terbaru hanya butuh beberapa menit rekaman untuk menciptakan tiruan suara yang hampir tak bisa dibedakan. Ditambah kemajuan deepfake, motion synthesis, dan neural rendering AI kini bisa meniru suara, ekspresi wajah, gerakan mata, dan jeda napas. Bayangkan Anda menerima panggilan video, lalu melihat seseorang yang telah meninggal duduk di depan kamera menatap dan tersenyum dengan suara aslinya. Bukan rekaman lama, melainkan AI interaktif yang mampu menjawab pertanyaan dan berbicara secara real-time seperti manusia hidup. Teknologi ini terdengar emosional, namun juga menimbulkan rasa takut karena teknologi mulai mencoba meniru keberadaan manusia itu sendiri. Salah satu kasus terkenal ketika seorang pria menciptakan chatbot AI berdasarkan ribuan pesan tunangannya yang telah meninggal. AI itu mampu menjawab dengan gaya bicara, mirip menggunakan kata favorit, bahkan mengingat percakapan masa lalu. Pada awalnya, teknologi itu terasa menghibur dan membantu proses kehilangan. Namun, lama-kelamaan, pria tersebut mulai kesulitan menerima kenyataan bahwa tunangannya benar-benar telah pergi. Ia terus berbicara dengan AI tersebut setiap hari, seolah-olah pasangannya masih hidup. Para psikolog mulai memperingatkan bahwa teknologi semacam ini dapat mengganggu proses berduka manusia. Otak sulit membedakan antara kenangan dan simulasi digital yang terasa nyata. Beberapa perusahaan di Amerika, Jepang, dan Korea Selatan menawarkan layanan Memorial AI.
Layanan ini memungkinkan keluarga berkomunikasi dengan anggota yang telah meninggal. Teknologi dipromosikan sebagai cara baru untuk mempertahankan kenangan. Banyak pakar etika mengatakan manusia sedang bermain dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar teknologi. Perkembangan brain-computer interface dan neural scanning semakin mengejutkan banyak pihak. Beberapa laboratorium meneliti cara membaca aktivitas otak secara langsung menggunakan sensor dan AI. Jika pola neural manusia dipetakan sempurna AI, mungkin meniru cara berpikir dan emosi terdalam seseorang. Di titik itu, muncul pertanyaan besar, apakah AI yang lengkap masih sekadar program atau versi lain dari manusia? Apakah kematian biologis masih berarti jika kesadaran bisa hidup di server digital? Masalah terbesar bukan hanya soal teknologi, tetapi soal moral manusia. Siapa yang memiliki hak atas kepribadian digital seseorang setelah mereka meninggal? Apakah keluarga boleh menghidupkan AI seseorang tanpa izin mereka? Bagaimana jika perusahaan memanipulasi kepribadian digital untuk kepentingan bisnis atau politik? Bayangkan jika versi AI seseorang mengatakan hal yang tidak pernah diucapkan orang aslinya. Atau lebih buruk jika keabadian digital dijual sebagai layanan premium bagi orang kaya. Dunia bisa berubah menjadi tempat di mana sebagian manusia hidup selamanya dalam bentuk digital sementara yang lain menghilang. Teknologi ini mengubah cara kita memahami kehidupan, kematian, kehilangan, dan identitas. Kita sudah mulai membangun kembaran digital diri kita sendiri setiap hari melalui media sosial dan asisten AI. Internet berubah menjadi mesin pengumpul identitas manusia terbesar dalam sejarah. Data bukan lagi informasi, tetapi bahan mentah untuk menciptakan ulang manusia secara digital. Beberapa dekade lagi anak cucu kita mungkin masih bisa berbicara dengan versi digital kita. Mereka bisa mendengar suara kita, meminta nasihat, dan merasakan kehadiran kita meskipun tubuh kita tiada. Saat hari itu tiba, dunia tidak akan pernah sama lagi. Apakah teknologi kebangkitan kepribadian melalui AI masa depan luar biasa atau ancaman terbesar bagi kemanusiaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka pembahasan tentang AI teknologi masa depan, neural teknologi, transhumanisme, dan misteri modern, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Bagikan video ini agar lebih banyak orang mengetahui masa depan yang sedang diam-diam dibangun di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.